Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Meziah yang akan memberikan informasi menarik dan juga berita penting khusus untuk Anda. Gimana Rey? Ini kan waktunya libur panjang nih. Kita bakal menghadirkan informasi dari Vihara karena menyambut Imlek, lalu juga dari Puncak, ada dari Kota Tua juga. Kalau kamu liburan kemana? Aku belum tahu sih, tapi aku nggak mau liburan ke Jakarta. Kamu ada punya tempat rekomendasi yang lain nggak? Kayaknya lebih baik kita ke Bandung deh, karena Bandung itu diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum. Aduh, kamu nggak takut senyum nggak? Tapi Rey, kalau lagi liburan di perjalanan ini harus hati-hati Rey. Kenapa, Karena ini ada hubungannya dengan berita kita yang pertama, di mana kecelakaan terjadi di jalur Pasuruan Bromo, tepatnya di Desa Tebas, Kecamatan Gondang, Jawa Timur. Ya pemirsa, bocah 7 tahun ini tewas setelah sepeda motor yang didudukinya ditabrak oleh minibus yang juga ini terlihat melaju kencang. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi merekam jelas detik-detik kejadian. Korban pemirsa DAN, 7 tahun warga desa Cobanjoyo, Kecamatan Kejayan Tengah, duduk santai di motor yang terparkir di tepi. Sang ibu meninggalkan korban sejenak untuk berbelanja, namun naas dari arah utara melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi. Tanpa diduga kendaraan tersebut langsung menabrak motor korban. Korban dan motor terpental beberapa meter, warga pun berupaya untuk menolong namun nyawa tidak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka yang ada di Desa Cobanjoyo. Adapun kasus ini saat ini tengah ditangani oleh unit Lakalantas Polres Pasuruan Kota. Nasib malang pemirsa dialami oleh seorang balita, di mana ini juga balita yang berusia 4 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Balita perempuan ini diduga disiksa oleh paman dan bibinya di sebuah kamar kos. Aksi biadab ini terbongkar setelah korban yang dikunci sendirian di dalam kamar kos berteriak minta tolong kepada tetangga karena kelaparan. Malang nasib seorang balita perempuan berusia 4 tahun berinisial KRN. Balita perempuan ini diduga disiksa oleh paman dan bibinya di sebuah kamar kos. Dirinya pun dikunci di dalam kamar kos sendirian yang ditinggalinya bersama paman dan bibinya sejak 4 bulan terakhir di Kampung Bangkingan Timur, Surabaya, Jawa Timur. Balita Malang ini akhirnya berhasil dievakuasi keluar oleh tetangga indekos yang mendengar tangisan minta tolong korban karena kelaparan. Saat dievakuasi keluar kamar melalui jendela, kondisi korban cukup memprihatinkan. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi. Selanjutnya, sang paman dan bibi yang diduga pelaku penganiayaan langsung diamankan dan diserahkan ke Satuan PPA Polrestabes Surabaya. Tersangka datang tantenya, setelah itu kita lanjut ke PPA, sebelumnya kita bawa ke Polda Jatim untuk visum. Artinya kepolisian membenarkan ada kejadian ini Pak ya? Yes. Ada kekerasan nih Pak ya? Dan itu pun dari keterangan warga pun memang kerap terjadi. Getar kencang ya Bu? Diketahui balita KRN dititipkan ke paman dan bibinya karena orang tua KRN telah bercerai. Namun karena sang ayah bekerja di luar kota, KRN akhirnya dititipkan ke adiknya sejak 4 bulan lalu hingga terungkap kasus penganiayaan tersebut. Saat ini korban sudah dititipkan kepada kakak dari orang tua korban untuk dirawat dan mendapatkan pengawasan dari pihak kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, tawuran terjadi antara sekelompok geng motor dan kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, dalam aksi pembubaran, polisi juga melakukan pengejaran sambil melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan dan juga meringkus kedua kubu. Usai menyisir lokasi kejadian hingga ke dalam lorong, polisi berhasil untuk mengamankan 3 pemuda dari 2 kubu yang masih di bawah umur. Polisi juga mengumpulkan sejumlah barang bukti.
Tak hanya itu pemirsa, polisi juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terlibat dalam aksi tawuran. Awas loh. Ular kemana? Diterjang banjir pemirsa, sebuah jembatan yang menghubungkan di mana ini dua kecamatan di Jember roboh bahkan hingga menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu. Beginilah detik-detik jembatan Cinta di Jubung, Jember, Jawa Timur hancur diterjang banjir. Jembatan Cinta yang menghubungkan Kecamatan Ajong dan Sukorambi, Jember, hancur dan roboh lantaran diterjang banjir Sungai Bedagung. Jembatan setinggi 10 meter dan panjang sekitar 100 meter itu kini tak lagi dapat digunakan warga untuk menuju pasar, sawah, sekolah, maupun kerja. Mereka kini harus memutar hingga sejauh 10 km. Warga berharap jembatan dapat segera diperbaiki karena merupakan akses tercepat yang menghubungkan Kecamatan Ajong dan Sukorami. Pemirsa, seorang pelajar tewas terlindas truk molen di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat. Adapun pemirsa, siswi yang berinisial CRA berusia 18 tahun ini tewas lantaran mengalami luka serius di bagian kepala usai sepeda motor yang dikendarainya mencoba untuk menyalip truk. Dari gambar amatir warga terlihat, motor yang dikendarai siswi tersebut terjatuh setelah menghindari genangan air di badan jalan yang masuk ke kolong truk. Setelah menjalani proses otopsi di RSUD Balaraja, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polresta Tangerang. Tembok pagar pemirsa setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter Minggu siang roboh dan menimpa ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, tembok milik warga memang sudah dalam kondisi miring. Inilah detik-detik tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter yang berada di samping SMPN 182 Jakarta Selatan roboh. Selain menimpa pagar sekolah, tembok besar tersebut juga mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada lurah, kepolisian, serta pemilik rumah. Dari pihak yang punya pagar siap untuk mengganti yang rusak, terutama asetnya 182. Nah, untuk penanganan sementara ini dari PSU yang dikerahkan dari kelurahan sudah berjalan. Yang diutamakan adalah pagar yang menimpa got agar tidak terjadi banjir. Dan untuk selanjutnya nanti akan ke pagar yang 182 yang rusak itu. Itu Pak. Peristiwa yang ada di... Kita beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, ada seorang pria di Kota Palembang, Sumatera Selatan dibacok oleh tetangganya usai terlibat cekcok mulut masalah parkir mobil. Peristiwa ini bermula saat terduga pelaku kesal karena mobil korban menghalangi mobil pelaku saat hendak masuk garasi. Kemudian pelaku menegur pemilik mobil, yakni istri korban, hingga terjadi cekcok mulut.
Hal itu membuat korban tersinggung dan menantang pelaku yang berujung pelaku mengambil parang dan membacok korban. Korban bernama Arif mengalami 2 luka bacok di bagian punggung dan juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara keluarga korban sudah melaporkan kejadian ke Polsek Sukarami. Kecelakaan maut pemirsa ini terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawa Gabus, Karawang Timur, Jawa Barat. Sebuah truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling dan menimpa 1 unit mobil sedan hingga ringsek parah. 3 orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Beginilah kondisi mobil sedan yang hancur usai tertimpa badan truk kontainer. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawa Gabus, Karawang Timur, Jawa Barat. Proses evakuasi berjalan menegangkan. Petugas dibantu warga membutuhkan waktu hingga 2,5 jam untuk mengangkat beban kontainer dan mengevakuasi para korban yang terjebak di dalam mobil. Dari 6 penumpang, 3 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, terdiri dari 2 dewasa dan 1 anak-anak. Sementara 3 penumpang lainnya selamat namun mengalami luka-luka. Insiden bermula saat truk kontainer hendak memasuki jalan sempit dengan kondisi menurun serta berbelok. Diduga karena tidak mampu mengendalikan laju kendaraan, truk terperosok hingga akhirnya terguling ke sisi jalan. Badan kontainer yang berat pun langsung menghantam bagian depan mobil sedan berisi 6 orang penumpang yang sedang melintas. Kendaraan memasuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling, menimpa kendaraan sedan Toyota Corona. Warga ada yang mengarahkan atau gimana? Ya sebenarnya jalan ini adalah jalan kabupaten yang bukan peruntukan untuk kendaraan kontainer. Namun ada seseorang warga Pak Ogah memasuki, kemudian terjadilah terguling karena jalannya sempit, tidak cukup untuk kendaraan besar. Saat ini sopir truk kontainer sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait penyebab pasti kecelakaan. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, temuan jasad korban pembunuhan di bekas lahan wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terungkap. Keluarga pemirsa mengaku masih trauma dan meminta kepolisian untuk memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku meski masih di bawah umur. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi mengungkap kasus mayat yang ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah, kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah dilakukan otopsi dan keterangan sejumlah saksi, diketahui korban yaitu ZA, pelajar kelas 7 SMP Negeri 26 Kota Bandung. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap korban di tempat pelariannya di Garut. Pelaku masing-masing berinisial YA dan APM yang berstatus pelajar dan masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif dibalik peristiwa ini yaitu sakit hati dan dendam lama terhadap korban. Pelaku sakit hati karena ucapan korban. Yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi. Sebelumnya dilaporkan oleh pihak sekolah dan keluarga, korban hilang sejak 9 Februari 2006. Pihak keluarga mengaku masih trauma dan meminta kepolisian untuk memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku meski masih di bawah umur. Ini menahan diri, bersabar, walaupun mungkin secara emosi kita ibarat kata udah gak kuat lah cara ini. Ketika sering mendengar tadi juga konversi pers dari pihak polisi, kita keluarga itu ya
sambil nangis walaupun emosi itu sendirilah seperti itu. Kepada Bapak Kapolres untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya lah. Sementara itu kepada pihak keluarga, Kapolres Cimahi menyatakan pelaku berpotensi dijerat hukuman penjara seumur hidup hingga pidana mati. Yaitu terkait pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan juga pasal 459 terkait dengan pembunuhan berencana Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Yang mana di situ kan tertera pidananya bisa pidana mati atau penjara seumur hidup ataupun pidana maksimal paling lama 20 tahun. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ini di mana Bang Ajo? Iya, ini mengenai kasus hilangnya seorang pelajar SMPN 26 Bandung beberapa waktu lalu akhirnya mulai terungkap. Di mana pemirsa seorang konten kreator yang sedang berburu konten horor tak sengaja menemukan jasad korban tergeletak dan membusuk di bekas wisata Kampung Gajah. Dan pemirsa, berikut kronologi penemuan jasad korban selengkapnya. Sebelum kita menemukan korban, jadi kita udah live streaming, nah tiba-tiba kita mencium bau menyengat. Mungkin ini perasaan kita adanya bangkai tikus atau bangkai kucing. Karena pas kita datang di situ kebetulan ada bangkai kucing. Bau itu nggak berhenti, tambah menyengat. Apalagi ketika angin kencang ke arah kita, jadi si baunya tambah menyengat banget. Nah, ketika tim saya mungkin maju ke depan mencari titik bau tersebut, akhirnya menemukan salah satu mungkin korban ya yang sudah tergeletak. Terus tiba-tiba teman saya manggil yang mencari bau titik tersebut. Teman saya memanggil saya. Nah, lalu saya sama tim datang ke tempat korban yang tergeletak tersebut. Dan saya sempat kaget juga di situ. Ternyata beneran mayat, dan kita pun di situ nggak pegang dan nggak mendekati secara dekat. Kita dari agak jarak jauh lah, agak jauhan lah, nggak berani kita ngedekat. Nah, setelah itu mungkin kita langsung hubungin penjaga, dan mungkin penjaga menghubungi dari pihak RT, RW, dan mungkin ada Babinmas yang datang. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri resmi menetapkan Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri resmi menetapkan Kapolres Bima Kota Nonaktif, yaitu adalah AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba. Kasus ini terungkap berkat nyanyian anak buahnya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus peredaran narkoba yang menjerat ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro bermula dari pengakuan anak buahnya, ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi yang lebih dulu ditangkap karena kasus serupa. Tidak mau terseret sendirian, AKP Malaungi kemudian bernyanyi kepada penyidik yang membuat Didik dipanggil untuk diperiksa hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, penasehat hukum AKP Malaungi membeberkan adanya keterlibatan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro di kasus narkoba yang menjerat mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat. Di akhir tahun 2025, AKP Malaungi diminta mencari uang 1,8 miliar rupiah untuk keperluan mobil mewah mantan atasannya AKBP Didik Putra Kuncoro. Lantaran tidak memiliki sumber dana, AKP Malaungi berkomunikasi dengan seorang bandar narkoba untuk menyiapkan dana tersebut. Bandar tersebut bersedia menyiapkan dana 1,8 miliar dengan syarat tidak diganggu dalam peredaran sabu di wilayah hukum Kota Bima.
AKBP Didik Putra Kuncoro adalah meminta mobil Alphard ya seharga 1,8 miliar. Jadi inilah bentuk tekanannya dengan dibebankan ya untuk membeli atau memberikan seorang Kapolres 1 unit mobil Alphard lengkap dengan BPKB dan kunci serta surat-surat yang lain. Setelah menerima uang cash 1 miliar rupiah, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dikabarkan menghilang. Kemudian oknum Kapolres tersebut ditangkap tim Mabes Polri dan telah menjalani sidang etik di Mabes Polri. Tim TV One mengabarkan. Masih di kasus yang sama pemirsa, Kapolres Bima AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengedaran narkoba yang melibatkan Kasat Narkoba Polres Bima, namun belum dilakukan penahanan. AKBP DPK saat ini dalam penempatan khusus di Propam Polri untuk pemeriksaan perkara etik. Dan berikut pemirsa keterangan selengkapnya. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal di Propam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini. Terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Atas hal tersebut pemirsa kita akan membahas langsung bersama Sugeng Teguh Santoso sebagai Ketua Indonesia Police Watch. Pak Sugeng, ini kan terjadi lagi Pak. Bapak melihatnya kasus ini seperti apa? Lalu saya katakan pelanggaran-pelanggaran oleh oknum polisi itu akan selalu terjadi, tidak akan pernah berhenti, ya, selama praktek hidup hedon, ya, kemudian praktek permintaan setoran itu terpelihara di lingkungan polisi. Nah, problemnya adalah yang harus diapresiasi, penindakan itu dilakukan oleh level di atasnya, ya. Jadi kunci daripada menekan, ya, menghilangkan tidak akan pernah bisa, menekan pelanggaran-pelanggaran terjadi itu adalah pengawasan yang ketat oleh atasan. Begitu, Mas. Oke, baik Pak. Ini kalau misalnya melihat dari kasus ini, apakah artinya kepercayaan publik terhadap pihak kepolisian ini menjadi menurun, Pak? Menurut Anda seperti apa? Ya, itu kan kembali kepada pendapat publik, ya. Ini tentu akan mencoreng institusi. Tetapi harus dilihat bahwa penindakannya juga adalah dilakukan oleh institusi polisi. Dan kita melihat ini tidak main-main, ya, langsung dicopot, dikenakan
sanksi disiplin dicopot, kemudian kode etik dipatsus, dan sudah ditetapkan tersangka. Ini berlapis-lapis ini, ya berlapis-lapis. Selain kode etik juga adalah tindak pidana. Tindak pidananya juga berlapis. Tindak pidana menyalahgunakan narkoba, mungkin dia memakai, karena dia menyimpan juga lebih dari 1 gram, bisa diduga juga pengedar, ya. Dan satu lagi, menerima uang setoran itu adalah tindak pidana gratifikasi atau satu bentuk pemerasan dalam jabatan. Jadi tindak pidana yang dikenakan kepada yang bersangkutan memang harus keras, ya, berlapis, dan tidak boleh diampuni. Dan saya mengingatkan, dalam beberapa kasus, ya, dalam beberapa kasus setelah ditindak di tingkat pertama, pidananya tidak jalan. Ini harus dikawal agar pidananya dijalankan sampai ke pengadilan dan dihukum dengan hukuman berat. Ini bisa hukuman seumur hidup. Demikian. Oke, Pak Sugeng. Tapi sebenarnya dengan kasus ini, apakah IPW sendiri mendorong adanya hukuman maksimal atau sebenarnya dari PTDH juga sudah cukup sih, Pak? Ya tidak PTDH dong, tidak hanya cukup PTDH, karena PTDH itu terkait pelanggaran kode etik, yaitu perbuatan tercelanya. Pidananya nanti, tadi kan disampaikan oleh Kadif Humas, ya, bahwa telah ditetapkan tersangka tetapi belum ditahan. Artinya saat ini dia sudah tersangka, tidak ditahan karena dia sedang menjalani masa penempatan khusus terkait dengan proses kode etik. Setelah masa penempatan khususnya dilewati, katakanlah selama 20 hari atau 21 hari, ya, maka dia harus ditahan dengan status penahanan sebagai tersangka perbuatan pidana. Ya. Jadi kalau sudah ditahan, maka prosesnya harus berlanjut ke pengadilan, dilimpahkan kepada kejaksaan, dibawa ke pengadilan, dan hukuman seorang polisi yang menjadi backing dari peredaran narkoba, menyimpan narkoba di rumahnya sendiri juga, ya, ini harus berat, ya, supaya menjadi satu peringatan bagi anggota polisi lain, jangan main-main. Padahal berkali-kali sudah terjadi. Dari mulai jenderal polisi, ya, kita sudah pernah mengetahui itu, Teddy Minahasa sudah menjalani, ini diulangi lagi. Jadi hukumannya harus berat. Oke. Baik Pak, tapi apakah ini artinya dengan adanya penempatan khusus ataupun patsus tadi bisa jadi menjadi alasan yang kuat untuk menunda penahanan pidana dalam kasus ini, Pak? Penahanan, ya, penahanannya tertunda, bukan berarti tidak akan ditahan. Karena dia dalam penempatan khusus, ya, kalau dia dikenakan sekarang status tersangka, kemudian ditahan, masa tahanannya akan terpakai juga. Jadi maka dia penempatan khusus sudah di dalam pengawasan, tidak perlu dalam status tahanan sebagai tersangka. Ya. Nanti dia akan ditahan dalam status sebagai tersangka setelah patsusnya berakhir. Itu nanti akan ditahan, itu pasti. Ya. Ini tinggal menunggu proses, masyarakat mengawal saja kasusnya ini, supaya kepada yang bersangkutan kita mengharapkan Mabes Polri menindak tegas. Karena peredaran narkoba itu kan sangat membahayakan generasi muda. Baik Pak Sugeng, lalu untuk sejauh ini dari IPW sendiri apakah menilai penanganan dari kasus ini sudah transparan dan seberapa mendukungnya ini saksi yang diperiksa, Pak? Jadi yang harus diingat pertama, ya, sebelum penanganan, tindakan-tindakan oknum yang merasa dirinya itu bisa menghindar dari hukuman itu sebetulnya pikiran yang bodoh, ya. Karena kalau dia sudah menerima dari bandar narkoba, itu akan terjadi pembicaraan
Sebabnya apa? Pasti terjadi perlindungan kepada bandar narkoba tersebut. Sementara bandar lain ditangkap. Ya, bandar yang menyerahkan uang ini dia aman ya. Tapi kan ada pengedar lain. Ini bocor nih. Itu satu ya. Kemudian penindakannya sudah tepat atau tidak? Sudah tepat. Penindakan penangkapan oleh Polda NTT, Propam Polda NTT sudah tepat. Apakah ini transparan? Sudah disampaikan secara transparan, ya. Bahkan media lokal kan meliput itu. Media lokal meliput, disampaikan juga, Kadif Humas juga menyampaikan status yang bersangkutan juga sebagai tersangka, artinya pemeriksaan oleh Direktorat Narkoba Bareskrim dan juga Direktorat Narkoba Polda NTT telah menemukan cukup bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana. Nah, disampaikan status tersangka. Menurut saya harus ditambahkan lagi tindak pidana korupsi karena dia menerima uang di dalam jabatannya. Apakah bentuknya pemerasan dalam jabatan terhadap anak buah ya dengan saya ancaman. Kalau kamu tidak memberikan saya uang untuk membeli kebutuhan Alphard, yaitu ini hedon ya, maka kamu saya copot, saya pindahkan. Ini adalah pemerasan dalam jabatan, ya, seperti itu loh, ya, pemerasan dalam jabatan. Jadi dengan ancaman, gitu. Nah, ini yang harus didalami, atau sekedar sebagai penerimaan uang yang terkait dengan posisinya, ya, yang disebut dengan gratifikasi. Ini harus ditindak juga dengan tindak pidana itu. Oleh karenanya Bareskrim harus mendalami Direktur Kortas Tipikor, ya, Kortas Tipikor, Pemberantasan Korupsi Bareskrim Polri ya harus mendalami ini untuk dikenakan kasus berlapis. Oke Pak Sugeng, ini ter-highlight tadi Bapak sempat menyebutkan ada bandar dan juga pihak-pihak lainnya. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya tersangka-tersangka baru yang nanti ditetapkan dari dalam maupun dari luar tubuh Polri itu sendiri, Pak? Iya dong. Tadi kan kasat narkobanya. Kemudian ada juga yang seorang Aibda ya, wanita yang menyimpan itu di Tangerang. Kemudian yang memberikan uang 1 miliar bandar, kalau tidak salah dengan nama E ya, yang di Bima itu. Ini akan kena juga, harus disidik untuk dikenakan. Kalau polisi menurut saya pendalamannya ya kasat narkoba, Kapolres ya, kemudian ada yang menyimpan barang tersebut seorang polisi wanita, Aibda pangkatnya, ini yang sudah pasti 3. Kemudian pendalaman terhadap istri daripada mantan Kapolres ini, apakah peranannya mengetahui? Kalau hanya dia mengetahui ya, saya pikir dia jadi saksi ya. Tapi kalau dia terlibat dalam peran aktif ya, mendorong suaminya misalnya, mengetahui untuk mencari uang 1,8 mendapatkan Alphard, kemudian menekan suaminya supaya mencari uang kepada bawahannya, dan mengetahui bahwa tindakan menerima uang itu sebagai satu perlindungan, ya dia bisa dijerat juga. Tergantung proses pemeriksaan oleh Bareskrim nanti. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kami juga berharap kasus ini segera menemui titik terang dan tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih. Pemirsa, momen Imlek 2026 mendatangkan berkah tersendiri bagi para pengrajin. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Momen Imlek 2026 mendatangkan berkah tersendiri bagi para pengrajin. Di Sidoarjo, Jawa Timur, perajin barongsai mendapatkan pesanan yang meningkat tajam.
Sementara di Tangerang, Banten, omset perajin kue keranjang meningkat hingga 100%. Momen Imlek 2026 mendatangkan berkah rezeki tersendiri bagi perajin barongsai di Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti inilah kesibukan Julius Setiawan, perajin barongsai asal desa Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia harus segera menyelesaikan pesanan barongsai dan naga liang-liong untuk secepatnya dikirim ke pelanggan di sejumlah kota di Jawa Timur. Namun sebelum dikirim ke pemesan, Julius memastikan karyanya dalam kondisi prima dan baik. Seperti kepala naga liang-liong ini, ia periksa setiap detailnya. Khusus tahun ini penjualan meningkat dibandingkan Imlek sebelumnya. Tahun 2025 sebanyak 3 barongsai dan 1 naga liang-liong terjual. Sementara Imlek 2026 pesanan melonjak tajam, mencapai 6 barongsai dan 3 liang-liong. Kalau tahun ini meningkat menjadi 6 lah, kalau kemarin 3 barongsai sekarang 6. Naganya 3 tahun ini. Bahan bakunya rotan aja, saya beli di ini online. Tidak ada kesulitan ya Pak? Enggak ada, cuman aksesorisnya tetap harus datangkan dari luar. Kayak mata, bola hidung, pom-pom, sama bulu dombanya yang dari luar itu. Barongsai dan naga liang-liong buatan Julius dijual antara 4 hingga 6 juta rupiah per unit, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatan. Selain dijual di banyak kota di Jawa Timur, barongsai dan liang-liong juga dipesan konsumen hingga ke Nusa Tenggara Timur, NTT. Kue keranjang merupakan penganan khas setiap perayaan Imlek. Warga Tionghoa mempercayai kue ini bisa memberikan keberuntungan. Momen perayaan Imlek mendatangkan berkah bagi perajin kue keranjang, salah satunya di Jalan Burok, Neglasari, Kota Tangerang. Proses pembuatan masih dilakukan secara tradisional, mulai dari pemilihan bahan baku, kupas kelapa, hingga mengaduk adonan di atas bara kayu bakar. Menjelang Imlek, pesanan kue keranjang sudah meningkat sejak sepekan yang lalu, dengan peningkatan omset mencapai 100%. Dagang sih dodol tiap hari ada. Kalau kue keranjang ramenya menjelang Imlek. Perbandingannya sekitar berapa? 100%. Banyak sih ya, hari-hari paling bahasa sekintalan, kalau begini bisa setonan ya. Setiap hari berbagai jenis kue diproduksi, mulai dari kue keranjang, dodol original, dodol duren, dodol wijen, dan dodol cempedak dengan harga mulai dari 60 hingga 80 ribu rupiah. Selain dari kota Tangerang, Banten, pesanan kue keranjang juga berasal dari Bogor, Bekasi, Bandung, hingga kota lainnya di Pulau Jawa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana suasana jelang perayaan Imlek? Sudah ada rekan Ikra Anggana di Vihara Dharma Bakti, Jakarta. Ikra, bagaimana situasi terkini di sana? Shena, Rehana, dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di Vihara Dharma Bakti Taman Sari Glodok, Jakarta Barat, menurut pengakuan masyarakat yang tahun lalu datang ke sini, memang jika tahun ini pada siang hari ini belum seramai pada tahun sebelumnya seperti itu. Jika dari pantauan kami, memang situasi di Vihara Bakti Dharma ini masih terpantau lengang. Nampaknya karena memang tadi pagi sempat diguyur hujan dan beberapa masyarakat seperti pada biasanya menyambut Imlek, puncak hari Imlek yang jatuh pada 17 Februari esok, ini menggunakan pakaian rapi, datang bersama keluarga dan mulai ibadah sembahyang di Vihara Bakti Dharma Glodok, Jakarta Barat. Dan dari pantauan kami, Shena dan juga pemirsa, untuk di altar lantai 1 ini masyarakat Tionghoa, umat
Konghucu ini melakukan ibadah sembahyang kepada Dewa Bumi, dan untuk di altar lantai 2 ini masyarakat Tionghoa umat Konghucu ini beribadah kepada Dewa Langit. Dan tadi jika kami melihat ada prosesi yang sangat khusyuk dilakukan oleh masyarakat, membakar sejumlah dupa, kemudian juga setelah usai berdoa ini masyarakat nampak membawa kertas doa dan memasukkan kertas doa tersebut ke dalam tungku yang sudah disediakan, di mana kertas doa tersebut dibakar dalam prosesi tradisi yang biasanya dilakukan pada saat momen Imlek. Dan dari informasi yang kami terima, Sena dan juga pemirsa, prosesi sembahyang Imlek di vihara ini seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama ini melakukan persiapan diri seperti datang dengan pakaian rapi, membawa persembahan. Tadi kami melihat ada yang membawa buah-buahan, kue keranjang, bunga hio atau dupa. Selanjutnya menyalakan dupa, di mana tadi ada umat yang menyalakan 3 atau 5 batang dupa, di mana dupa tersebut diangkat setinggi dahi sebagai tanda hormat. Kemudian sembahyang ke Tian atau Tuhan ini menghadap altar utama. Kalau di altar lantai 1 ini kepada Dewa Bumi dan lantai 2 kepada Dewa Langit, dan selanjutnya mengucap doa dan harapan tahun baru. Sembahyang kepada Dewa Dewi dan Bodhisattva ini bergiliran di setiap altar. Kemudian para umat ini menancapkan hio di tempat yang disediakan dan melakukan penghormatan leluhur, berdoa di altar leluhur dan mengucapkan syukur dan memohon restu kepada keluarga yang diajak dalam upacara sembahyang ataupun dalam rangka merayakan Imlek tahun ini. Dan selanjutnya juga masyarakat ini memanjatkan doa penutup sekaligus ucapan syukur, menangkupkan tangan, dan beberapa vihara membunyikan lonceng atau genderang sebagai simbol pembukaan tahun baru. Dan dari informasi yang kami terima juga Shena dan juga pemirsa, makna Imlek tahun Kuda Api 2026 2577 ini adalah tahun kuda api yang dimana perpaduan antara shio kuda dan elemen api dalam siklus 60 tahunan kalender Tionghoa, di mana makna shio kuda sendiri, kuda melambangkan kebebasan dan kemandirian, kecepatan bergerak, keberanian mengambil keputusan, jiwa kompetitif dan pekerja keras. Sementara makna elemen api ini dipercaya sebagai semangat dan gairah, dan kepemimpinan, kepercayaan diri tinggi, kemudian juga energi yang positif. Jadi makna filosofis dari kuda api ini dipercayai sebagai sangat aktif dan progresif, cocok untuk ekspansi usaha dan inovasi, kemudian juga ada menuntut keberanian, tapi juga harus serta-merta mengingat terkait dengan kontrol diri. Dan secara simbolik ini, Sena dan juga pemirsa, tahun ini diharapkan tahun yang mendukung untuk bergerak maju, bukan tahun yang stagnan. Masyarakat ini diharapkan berani untuk mengambil peluang, mempercepat target yang sudah direncanakan. Dan memang untuk vihara ini sendiri, Sena dan juga pemirsa, khusus 2 hari ini pada tanggal 16 ini buka 24 jam. Untuk tanggal 17 Februari 2026 ini buka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masyarakat ini nampaknya akan terjadi puncak ibadah sembahyang ini pada malam hari, pada saat detik-detik pergantian tahun baru Imlek di tahun 2026 ini. Terima kasih Kak Anjana atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami juga harus menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kota Batam, Kepulauan Riau ini mendadak diwarnai isak tangis dari salah satu orang tua terdakwa saat setelah jaksa ini menuntut pidana mati terhadap 6 terdakwa dalam kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu. Ibu kandung salah satu terdakwa, Fandi Ramadan, tak kuasa menahan tangis yang mendalam sesaat setelah jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batam menyampaikan tuntutan terhadap 6 orang terdakwa dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.950 ton atau hampir 2 ton dari Thailand. Sesaat sebelum digiring keluar ruang sidang, Fandi menyampaikan protes bahwa hukuman yang dialamatkan kepadanya tidak adil. Fandi merasa terjebak dalam peredaran narkoba. Tangis dan kekecewaan itu muncul karena Fandi merasa dirinya hanya seorang anak buah kapal yang bekerja untuk mencari rezeki. Dalam persidangan sebelumnya, Fandi mengaku bekerja sebagai ABK demi membantu biaya sekolah adik-adiknya dan tidak mengetahui kapal yang dinaikinya mengangkut narkotika.
kurang tepat kalau disamaratakan semua tuntutannya ya terhadap yang 6 terdakwa. Seharusnya ya terhadap si Pandi ini jaksa harus mempertimbangkan itu semua itu. Kita beralih ke kabar penembakan pemirsa, di mana seorang tokoh masyarakat ditembak orang tak dikenal saat duduk di teras rumahnya dan korban selamat. Polisi kini masih menyelidiki kasus tersebut. Peristiwa dugaan percobaan pembunuhan menimpa Ahmad Muzakhim pemirsa yang merupakan warga Dukuh Cipgawen, Kelurahan Kedung Wuni Timur, Kecamatan Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu malam. Korban diketahui merupakan suami dari Haji Nur Fatwa, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi A dari Partai Persatuan Pembangunan. Sebelum kejadian, korban baru pulang ke rumah usai mengikuti sejumlah kegiatan dan sempat menerima tamu di teras rumah, termasuk seorang kepala desa. Tak lama kemudian, seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah. Pelaku juga mengenakan helm dan juga masker serta menutup nomor polisi dengan kantong plastik. Sementara itu pemirsa, polisi masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sedikitnya ada 9 saksi dan juga mengamankan rekaman CCTV. Petugas sedang melakukan pendalaman secara detail untuk mengidentifikasi pelaku dan memetakan rute kedatangan dan pelarian pelaku. Sebagai langkah antisipasi dan untuk memberikan rasa aman kepada korban, polisi telah menempatkan 3 personel Polsek Kedung Wuni untuk berjaga di lokasi selama 24 jam secara bergantian. Sementara memang dari hasil rekaman CCTV untuk pelaku memang masih kami pantau masih 1 orang pelaku, namun tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya yang ikut bekerja sama, namun tetap kami memastikan bahwa jalannya proses penyelidikan secara profesional dan transparan. Ya pemirsa, antrian panjang di kawasan Puncak Bogor, bahkan ini hingga keramaian di Bandara Soekarno-Hatta akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Hari ketiga libur cuti bersama dan Tahun Baru Imlek, banyak warga yang memanfaatkannya untuk berlibur bersama keluarga. Antusiasme masyarakat menikmati liburan terlihat dari antrian panjang di kawasan Puncak Bogor hingga keramaian di Bandara Soekarno-Hatta. Libur cuti bersama dan Imlek banyak dimanfaatkan masyarakat untuk wisata ke berbagai destinasi favorit mereka. Salah satunya adalah kawasan Puncak Bogor. Panjangnya antrian kendaraan di persimpangan Gadok yang didominasi kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menikmati liburan. Guna mengurai antrian, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa ganjil genap di Simpang Gadok. Hingga siang tadi tercatat 3.800 unit kendaraan wisatawan memadati jalur utama kawasan Puncak Bogor. Suasana keramaian masyarakat yang memanfaatkan cuti bersama dan hari libur Tahun Baru Imlek juga terlihat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 131.700 penumpang dengan pergerakan pesawat berjumlah 1.062 pesawat. Namun jumlah pergerakan hari ini mengalami penurunan jika dibanding hari Minggu kemarin. Para penumpang umumnya kelompok keluarga dan perorangan yang memanfaatkan libur kali ini untuk pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman. Sejauh ini, rute penerbangan favorit penumpang masih didominasi tujuan Bali, Pontianak, Makassar, Medan, dan Yogyakarta.
Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau kondisi terkini dari kawasan Puncak Bogor bersama dengan Rindi Salsabila dan juga di Kota Tua ada Leo Chandra. Kita akan ke Rindi Salsabila terlebih dahulu. Rindi, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Rehana, Shena dan juga pemirsa. Berkaitan dengan situasi terkini di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini seperti yang tampak layar kaca Anda, Rehana dan juga pemirsa. Memang terlihat lenggang, tapi ini karena dari Polres Bogor tengah menerapkan sistem one way atau satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan dapat kami sampaikan memang untuk sistem one way ini diberlakukan tadi sejak pukul 12 siang dan rencananya akan diberlakukan hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Dan tadi juga pagi sempat diberlakukan sistem one way yakni dari sekitar pukul 8.30 pagi hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan dapat kami sampaikan, Rehana, Shena dan juga pemirsa, bahwa di jalur Puncak ini tadi sempat terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi begitu ya. Namun sekarang untuk hujannya sudah reda. Dan seperti yang tampak layar kaca Anda, ini untuk mobilitas kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 karena memang untuk Puncak ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jabodetabek, terutama karena memang ini sedang libur panjang untuk Tahun Baru Imlek 2026. Dan dapat kami sampaikan bahwa tadi berdasarkan keterangan dari KBO Satlantas Polres Bogor, Ardian Novianto, ia menyampaikan bahwa memang untuk hari ini arus lalu lintas dari arah Jakarta ataupun dari arah Puncak ini tidak sepadat pada kemarin karena memang untuk puncak liburan begitu terjadi pada kemarin pada tanggal 15 Februari 2026. Dan dapat kami sampaikan kalau misalnya Anda bertanya begitu ya terkait kapan puncak arus balik dari libur Tahun Baru Imlek 2026 ini diprediksi akan terjadi hari ini atau besok tanggal 17 Februari 2026. Dan dapat kami sampaikan bahwa meskipun memang ini di tengah dilaksanakan atau diterapkan sistem one way, untuk sistem ganjil genap tetap diberlakukan yakni dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan juga dari pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian laporan dari kami, Shena dan Rehana. Kembali ke studio. Ya, baik. Dari Rindi Salsabila, pemirsa, terima kasih mengabarkan langsung dari lokasi. Kita juga akan memantau, pemirsa, bagaimana keterangan dari Muhaimin Iskandar, selaku Menko PMK mengenai BPJS PBI. Selengkapnya untuk Anda. Validitas keberhakan penerima bantuan itu sehingga tepat sasaran. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit dan berkoordinasi dengan kepada Kemensos, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Saya kira itu pengantar saya, Pak Mensos, Kepala BPS. Saya persilakan untuk melengkapi. Terima kasih Pak Menko. Hari ini untuk kesekian kalinya Pak Menko melakukan rapat bersama kami hari ini dengan Kepala BPS dan Dirut BPJS Kesehatan untuk membahas dua hal penting. Yang pertama adalah soal data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, di mana data ini menjadi hal yang paling krusial agar bansos kita tepat sasaran. Saya berterima kasih Kepala BPS telah menyajikan data-data hasil pemutakhiran yang makin hari, makin bulan, makin tahun, makin akurat. Itu karena partisipasi daerah dan juga partisipasi masyarakat luas. Dalam menetapkan penerima manfaat, apakah bansos reguler, bansos termasuk di dalamnya adalah PBI, kami selalu berpedoman pada data-data dari BPS dan juga usulan dari daerah, khususnya pada desil 1 sampai desil 5.
Berdasarkan data itu kemudian kami tetapkan. Jadi Kementerian Sosial tugasnya adalah menetapkan penerima manfaat yang kemudian nanti diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mekanisme penyaluran. Tentu kita untuk urusan PBI hasil penetapan itu kita teruskan ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kemudian bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk bekerja sama melayani para peserta BPJS Kesehatan khususnya dari BPI. Nah, untuk supaya data kita lebih akurat sesuai arahan Pak Menko, kita akan terus perkuat ya mekanisme-mekanismenya. Maka itu kami mengundang masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, dan yang kedua kita minta seperti disinggung Pak Menko tadi, peran pemerintah daerah. Jadi setiap kita itu punya kesempatan untuk memperbaiki data kita lewat saluran-saluran yang sudah disiapkan. Ada lewat comment center, WA center, maupun lewat cek bansos. Saya kira ini, terima kasih Pak Menko arahannya hari ini. Kami akan segera tindak lanjuti di lapangan bersama Kepala BPS, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih Pak Mensos. Jadi pemutakhiran DTSCN setiap 3 bulan oleh BPS. Ya. Kemudian penerima PBI pemutakhiran setiap 1 bulan agar PBI tepat sasaran, dan kita akan memberi jeda hasil pemutakhiran itu untuk dikonsolidasikan pihak-pihak, khususnya BPJS Kesehatan, untuk dikonsolidasikan supaya tidak terjadi apa yang disebut kesalahpahaman. Yang berikutnya, masyarakat berhak mengajukan seperti yang disampaikan Pak Mensos, sanggah dan reaktivasi kepada 3 jalur. Jalur yang pertama cek bansos, jalur yang kedua call center, jalur yang ketiga ada nomor WA. Ini menjadi saluran sanggah bagi para peserta yang sebetulnya berhak tetapi dicoret karena sudah dianggap mampu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Kepala BPS untuk melengkapi sebuah yang disampaikan Pak Mensos. Terima kasih Pak Menko PM atas kesempatannya melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko PM dan juga Pak Mensos, bahwa pada hari ini kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disepakati bahwa keakuratan data ini menjadi sangat penting. Nah, oleh sebab itu yang 11.017.000-an orang yang juga statusnya dinonaktifkan, ini BPS akan melakukan segera ground check bersama-sama dengan Kemensos. Nanti kami di lapangan, BPS daerah akan berkolaborasi dengan PKH, pendamping PKH, dan juga kami akan merekrut beberapa mitra statistik. Ini akan kami segera selesaikan yang 11 juta ini dalam waktu sekitar 2 bulan. 11 juta ini kalau kita konversi menjadi keluarga, kira-kira sekitar 5,9 juta keluarga yang akan kami ground check. Kedua adalah tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko PM, bahwa di dalam cek bansos itu sudah dilengkapi dengan fitur untuk masyarakat bisa memutakhirkan desilnya dengan cara mereka harus memasukkan keterangan dan juga mengisi form yang sudah kami sediakan. Jadi fitur cek bansos sudah dilengkapi dengan fitur untuk pemutakhiran desil. Jadi masyarakat bisa segera aktif untuk melakukan pemutakhiran di sana.
Kemudian yang ketiga yang dapat kami sampaikan juga bahwa keputusan Pak Mensos mengenai desil 1 sampai 5 adalah untuk PBI. Artinya data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perankingan atau pendesilan di tingkat nasional, bukan di tingkat daerah. Karena perankingan desil 1 sampai 10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah. Ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah, dan kita semua pendesilan atau perankingan nasional itu pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah. Demikian sebagai melengkapnya, Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BPS. Jadi amat sangat clear bahwa masyarakat pun bisa melakukan update. Dan tadi pemirsa, itu merupakan konferensi pers perihal dengan perkembangan dari BPJS PBI. Kami akan hadir kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, pemirsa. Kenapa tahu? Anda masih kembali bersama kami. Ya pemirsa nih, dan juga Shena, kalau tadi kan kita sudah lihat ya kemacetan dan juga arus situasi lalu lintas yang ada di Gadok, di Bogor. Ya tadi lancar-lancar juga sih di puncak. Betul itu ya, meskipun beres hujan. Kita juga nih akan lihat nih gimana situasi yang ada di Kota Tua. Sudah bersama dengan kami pemirsa, ada Leo Sibarani yang sudah siap mengabarkan dari wilayah Kota Tua Jakarta. Leo, bisa Anda gambarkan kepada kami apakah masyarakat di sana sudah mulai mendatangi Kota Tua? Ya, Rehana, Shena, dan juga pemirsa, pasti Anda juga sudah mendengar betapa ada suara dembungan musik begitu yang berada. Saat ini saya berada sudah di Kota Tua, di mana nanti malam tepatnya di pukul 4 sore hingga nanti pukul 10 malam akan dilakukan Jakarta Light Festival 2026. Salah satu titiknya yaitu di Kota Tua, dan ada di Monas, kemudian ada di Bundaran HI. Nah, seperti yang terlihat Rehana dan juga pemirsa, bagaimana kemudian ya masyarakat ataupun pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri mereka menikmati Kota Tua dengan sejumlah hiburan yang nantinya pasti akan dilakukan pada pukul 4 hingga pukul 10 malam nanti. Di mana di tahun ini sendiri yaitu show kuda api yang melambangkan semangat kebebasan kerja keras. Kemudian api ini dipercaya membawa karakter lebih berani, penuh ambisi serta dinamis dalam menghadapi perubahan. Sehingga acara Jakarta Light Festival 2026 ini diselenggarakan selama 2 hari untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Kemudian nanti malam pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat nantinya juga akan ada video mapping drone. Kemudian tidak kalah pentingnya juga dalam penyambutan ataupun dalam perayaan Tahun Baru Imlek sendiri, ini akan ada penampilan barongsai, kemudian penampilan tari-tarian, sehingga juga nanti masyarakat akan dapat dihibur juga oleh sejumlah musisi kenamaan ibu kota yang akan juga bersama-sama, di mana nanti acara Jakarta Light Festival ini dibuka untuk umum, sehingga juga memang Anda yang bingung nanti malam ataupun pengen menghabiskan waktu bersama dengan keluarga menikmati keindahan Kota Tua dan juga atau sekedar untuk menikmati makanan jajanan ataupun pengen liburan bersama keluarga. Salah satunya Kota Tua ini hingga malam nanti akan ada Jakarta Light Festival 2026 dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Saya mengajak Rehana dan juga Shena untuk kemudian kita datang sama-sama ke Kota Tua. Begitu laporan kami, kembali ke Rehana dan Shena di studio. Baik, terima kasih Leo Sibarani langsung dari Kota Tua. Tadi juga sudah kita dengar kabar dari Puncak. Jadi kalau mau kalem-kalem, liburan ke Puncak. Kalau mau yang berisik-berisik, yang heboh-heboh nih, ke Kota Tua. Udah diajak juga sama Leo Chandra, soalnya udah siap nih. Tapi kita ke kabar selanjutnya juga, Re. Iya, pemirsa, ini ada 3.000 anak yatim piatu di Sumeneb, Jawa Timur yang mendapatkan santunan pemirsa yang berasal dari gerakan sosial Bani Insan Peduli. Tradisi ini merupakan rutinitas yang selalu digelar setiap tahun ketika memasuki bulan suci Ramadan. Beginilah suasana haru ketika 3.000 anak yatim piatu menerima santunan dari organisasi sosial keagamaan Bani Insan Peduli di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sebanyak 3.000 anak yatim piatu terlihat memadati di lokasi acara dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini merupakan sebuah rutinitas setiap tahun ketika menjelang memasuki bulan suci Ramadan.
Tidak hanya mendapatkan santunan, 3.000 anak yatim di Madura ini juga memperoleh bingkisan keagamaan yang beberapa diantaranya berupa sarung dan kitab suci Al-Quran. Acara keagamaan ini dihadiri oleh para habaib, masyaikh, dan ulama. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Apa kata Sa'ad bin Sahal? Rasulullah berkata, saya bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim hakaza. Ditunjukkan dua telunjuk tangan ini, telunjuk sama jari tengah, bisa babah, dan juga dipisahkan. Wa farraja bainahuma, ini hadis Bukhari, dan dipisahkan dari yang 5 ini. Apa maksudnya? Saya cuma punya cita-cita untuk masuk ke surga bersama Rasulullah. Dengan apa? Dengan menyantuni anak yatim. Apa maksudnya? Ana wa kafilul yatim fil jannah, kata Rasulullah. Itu cita-cita saya. Itu komitmen saya sama keluarga saya. Saya cuma ingin masuk ke surga bersama Rasulullah. Tidak ada lainnya. Gerakan sosial keagamaan Bani Insan Peduli di Pulau Madura cukup konsisten bergerak di bidang kemanusiaan dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang rutin dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di wilayah Madura, Jawa Timur. Dari Sumeneb, Madura, Feroz Afif, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 18.000 ubi cilembu diolah menjadi kolak dalam porsi besar jelang bulan suci Ramadan di Sumedang. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebanyak 18.000 ubi cilembu diolah menjadi kolak dalam porsi besar jelang bulan suci Ramadan di Sumedang, Jawa Barat. Dalam kegiatan masak besar ini, 3 rekor dunia terpecahkan. Banyak yang tidak mengetahui bahwa ubi cilembu merupakan kuliner asli khas Sumedang, Jawa Barat yang hanya tumbuh di satu daerah di Desa Cilembu. Jelang bulan suci Ramadan serta dalam rangka melestarikan dan mempromosikan komoditas ubi cilembu, acara masak besar menu kolak dengan bahan 18.000 ubi cilembu digelar di Polres Sumedang. Mengundang koki spesialis masak besar Bobon Santoso, belasan ribu ubi cilembu pun diolah dalam 3 kuali raksasa. Dalam kegiatan ini, 3 rekor muri dipecahkan sekaligus, yaitu penanaman ubi cilembu khas Sumedang dalam 18.000 polybag, masak besar 4.050 cup kolak ubi, dan pembagian 4.000 paket tanam ubi cilembu kepada masyarakat. Kami di sini berharap dengan adanya kegiatan ini memotivasi generasi muda untuk melestarikan dan menanam ubi cilembu sebagai bagian dari kearifan atau budaya asli Sumedang. Sementara itu, keistimewaan ubi cilembu terletak pada rasa manis alaminya yang berbeda dengan ubi lainnya. Tapi kalau untuk segi rasa juga pasti berbeda karena memang kita tahu ubi cilembu sendiri mempunyai tekstur yang berbeda. Sebenarnya untuk manisnya sendiri hasil dari getah ya sebenarnya ya, getah yang mengandung gula cukup tinggi dan gula itu creamy, rasanya lebih ke creamy. Diharapkan ubi cilembu asal Sumedang dapat semakin dikenal dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengangkat potensi unggulan masing-masing. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsajani, TV One mengabarkan. Mungkin gaya formal terlebih dahulu dengan Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Esok, Apa Kabar Indonesia Siang akan hadir di jam yang sama. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.